tengah pandemi ini, tentunya kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti selalu mengenakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, serta tetap menjaga jarak. Tetap waspada dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. MK akan mengadakan perayaan Natal bersama seluruh MK pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 10 WIB. MK Christmas Family akan bertempatan di The Tower, Jalan Yos Sudarso. Bagi seluruh ketua MK dapat segera mendaftarkan jumlah anggotanya yang akan hadir kepada Ibu Rum Istiani. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah doa pukul 11 sampai 12 setiap Selasa sampai Kamis di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Ibadah YBI akan diadakan pada hari Jumat 3 Desember 2021 jam 5 sore. Total jumlah persembahan Natal per 27 November sebesar Rp2.595.000. Dana Natal yang masih dibutuhkan sebesar Rp9.405.000. Baptisan air diadakan hari ini sesudah ibadah di Hotel Laras Asri. Bagi keluarga yang akan ikut bisa langsung menuju ke Hotel Laras Asri. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Rifka Nurjana pada tanggal 26 November. Ezekiel Alan Kusuma pada tanggal 28 November. Kinanti Marcelia Titan pada tanggal 28 November. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini yang bersuka cita mari lambaikan tangan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia hadir di sini siap melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan sama-sama, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doa saat kami menyembah, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Yesus, Engkaulah jawaban di setiap, ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Saatku, Yesus, ini seruan hati kami. Roh-Mu bekerja. Ini kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban, Yesus. Iya Bapa. Saat ku menyembah. Mari katakan. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama.
kuasa-Mu bekerja. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita akan sembah Dia. Oh, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, namamu besar, namamu mulia, namamu ajaib. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Siap lidah mengaku Engkaulah Tuhan. Siap lutut bertelut mengaku Engkaulah Raja. Yesus Tuhan. Oh, mari nikmati kasih-Nya. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau layak kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Yesus, bagimu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Dengan situasi apapun, ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir di sini, siap melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu. Engkau Allah penebus kami, Engkau Allah juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang capek boleh duduk. Kita akan nyanyi 2 lagu hari ini sambil bergoyang ya. Yuk. Suka-sukamu Tuhan. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bersuka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan ganda. Mari berjoget buat Tuhan. Ku bernyanyi haleluya dengan ganda. Ku puji, ku bernyanyi haleluya. Mari Bapak Ibu, dengan ganda. Mari, ini saya sudah begini-begini, mari. Haleluya. Yang seberang sini jempolnya digoyang. Dengan kasih, sekali lagi. Dengan gandang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Sekali lagi sama-sama. Yesus kekasihku. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Lihat kanan kirinya dulu, diajak senyum. Jangan dibuka maskernya.
Matanya dikedip-kedipkan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu merasa sehat hari ini? Amin. Saya juga sehat, gitu ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Menyerahkan pengakuan kita bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan ada di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Mari jemaat. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Akui di hadapannya. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan dengan iman. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Oh Yesus, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari katakan hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku,
biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, bahwa kami ingin mengasihi-Mu, bahwa kami ingin lebih mengenal-Mu. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu buat setiap hati kami. Dan setiap kami Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami Tuhan, untuk kami mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar semua yang hamba-Mu perkatakan ini Tuhan merupakan kerinduan dari hati-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan untuk disampaikan. Berikan hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Saya minta izin saya buka masker. Masih ada yang ingat khotbah saya bulan lalu? Masih ada yang ingat? Udah lupa ya? Tema saya, khotbah saya bulan lalu adalah tentang Tuhan sudah dekat. Ingat Tuhan sudah dekat? Tentang kedatangan Tuhan. Saya bicara sama Bapak Gembala, jemaat di sini sepertinya banyak yang belum tahu tentang peta zaman, tentang eskatologi, tentang pelajaran kedatangan Tuhan. Jadi saya bilang, saya coba akan menyampaikan tentang peta zaman supaya setiap saudara yang di tempat ini bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat setiap kita, bahkan buat bumi kita ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini pasti ada tujuannya. Hari ini kita mau belajar. Nah, hari ini banyak yang akan kita pelajari. Jadi saya akan coba usahakan supaya bisa cepat selesai. Ada begitu banyak ayat yang harus dibuka. Tapi saudara-saudara nggak usah buka ayat di Alkitab, saya sudah tampilkan di sini semua. Jadi nggak usah buka-buka lagi di handphone saudara. Kita akan mulai dengan satu video. Kita akan saksikan sebentar. Ini bumi kita, saudara-saudara ya. Diameter bumi kita tadi 13.000 km. Ini kita akan lihat perbandingan bumi kita dengan planet-planet yang lain. Masih ingat ya, tadi bumi kita di situ ya, 13.000 km. 30.000 ya. Di tata surya kita, yang paling besar adalah planet Jupiter. 140.000 km besarnya. Sekarang kita bandingkan. Jupiter yang sebegitu besar masih kalah besar dengan matahari. Matahari 1.400.000 km. Setelah matahari ada bintang-bintang lain yang lebih besar dari matahari. Ada Sirius, ada Elnat. Ternyata Elnat yang giant star ini, yang bintang raksasa masih kalah besar. Ini yang paling besar, giant star, bintang raksasa. Tapi ternyata ini pun masih kurang besar. Masih ada lagi yang lebih besar lagi. Ada lagi
Antares 1,2 miliar kilometer. Dari bintang-bintang raksasa ini kita lihat apalagi yang lebih besar. Miliar black hole 240 miliar ya. Ada lagi lebih besar. Ada lagi yang lebih besar. Ini sudah tidak bisa dihitung dalam kilometer. Dihitung dalam 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya segini. 9 triliun 460 juta 730 juta 472 580 kilometer. Ini nebula-nebula. Nebula-nebula ini adalah awan-awan bintang. Dan ini adalah galaksi. Ini galaksi kita ya, Milky Way, atau kita biasa sebut Bima Sakti. Dari hypergalaksi ada lagi namanya Great Nothing. Ini adalah satu lubang besar di angkasa, di alam semesta yang paling besar. Dan di sini ini adalah alam semesta kita. Dia bisa dimatikan. Mungkin saudara bingung ya, ini kenapa kok kita hari ini ngelihat planet? Apa kita belajar apa sih kalau itu fisika atau apa ya? Ya, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara. Betapa kita ini hidup di satu alam semesta yang sangat besar, ya. Bisa dibandingkan tadi bumi itu kecil sekali, ya. Kalau dibandingkan dalam bayangan kita, bumi kita adalah bumi besar banget kan? Bayangan kita bumi kita adalah yang paling besar. Tapi ternyata setelah kita lihat, bumi kita itu nggak ada apa-apanya. Bumi kita ini termasuk bumi yang paling kecil. Ini alam semesta. Ini adalah galaksi. Dan kita itu bumi ada di dalam galaksi ini. Ya, di sini dikatakan begini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi alam semesta yang tadi itu yang menciptakan Tuhan. Ada dibilang triliunan. Mungkin lebih dari triliunan, saya nggak tahu. Di atas triliun apa? Hah? Biliun. Ya. Jadi ini seperti ini. Nih, kita ada di sini. Kita ada di sini. Ini bumi, ya. Bumi ini ada di sini, nggak kelihatan. Ini bumi kita. Bumi kita ini ada di sini. Ya. Bumi kita ini ada di nama yang namanya galaksi Bima Sakti atau
namanya tadi Milky Way. Di dalam satu galaksi Bima Sakti diperkirakan ada 100 sampai 400 miliar planet dan bintang. Ya. 100 sampai 400 miliar planet. Sementara ya, di alam semesta ini banyak galaksi seperti ini. Jadi galaksi ini cuma salah satu saja di alam semesta. Menurut ilmuwan ya. Jadi galaksi yang ada di alam semesta itu ada 200.000 miliar. Bisa dibayangkan, banyak banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari atas, kita ini bukan apa-apa. Dikatakan begini di dalam Yesaya, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Yesaya ribuan tahun yang lalu sudah diberikan pengertian sama Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan penglihatan kepada Yesaya sehingga dia bisa melihat. Ternyata bumi itu adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta. Kita bersyukur hari ini dengan teknologi kita dibantu sehingga kita bisa melihat, kita bisa mengerti. Ya, bumi kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Ada begitu banyak planet-planet yang lain, ya, bintang-bintang yang lain yang di alam semesta ini. Dan kita tahu ya bahwa alam semesta ini siapa yang menciptakan adalah Tuhan, ya. Tuhan. Nah, di sini dikatakan di dalam Ibrani, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuhan itu ada di dalam kekekalan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dibatasi ruang dan waktu adalah kita. Sehingga kita bisa mengukur umur kita, waktu kita 24 jam sehari. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Seperti apa sih kekekalan? Ya, ini kalau kita bikin satu perumpamaan. Misalnya begini, ruangan ini tidak terlalu cukup besar sebenarnya. Tapi kita anggap begini, ruangan ini disebut kekekalan. Dan umur kita manusia adalah sebutir pasir yang diletakkan di ruangan ini. Bisa membayangkan nggak? Ruangan ini adalah kekekalan, ya, kekal. Kita tidak tahu kan manusia, ya, kekal itu seperti apa? Karena kita belum pernah mengalami. Yang kita tahu kita dibatasi oleh tahun. Saya sampai hari ini sudah 47 tahun di dunia. Tapi saya tidak pernah membayangkan bagaimana ketika 70 tahun saya ada di dunia. Karena saya belum mengalami. Begitu juga dengan kekekalan. Ya, Tuhan itu kekal. Tapi kita tidak bisa membayangkan. Karena apa? Karena kita tidak mengalami hal itu. Karena kita masih ada di dalam batasan ruang dan waktu. Jadi misalnya ini kekekalan. Dan hidup kita cuma sebutir pasir. Jadi perbandingannya seperti itu. Hidup manusia itu berapa lama? 70 sampai sekitar 80 tahun. Bayangkan, 70 sampai 80 tahun dibandingkan dengan kekekalan. Dan Tuhan menyelamatkan setiap kita, menebus dosa kita, supaya kita masuk kepada hidup yang kekal. Kekal itu tidak terbatas, benar kan? Tapi manusia karena tidak pernah bisa membayangkan kekekalan, akhirnya sebutir pasir itu. Sebenarnya kalau saudara bayangkan, lebih berharga sebutir pasir ini atau seruangan ini? Jadi misalnya begini, kita hidup cuma sekali, ya.
Kalau saudara banyak dengar, hidup kan cuma sekali, ya senang-senang aja, ya lakukan aja hal-hal yang bisa kita lakukan. Selama itu tidak membuat Tuhan sedih, selama hal itu tidak membuat kita berdosa, tidak apa-apa. Tapi banyak orang-orang melakukan kesenangan itu berhubungan dengan dosa. Jadi mereka menukarkan hidup kekekalan yang sebesar ini dengan tadi umurnya yang sebutir pasir kecil ini, sehingga dia menukarkan hidup kekal itu menjadi nanti ketika dia mati, dia menerima kematian yang kekal. Kematian kekal itu siksaan yang kekal. Siksaan yang tidak pernah habis. Ya. Manusia tidak pernah bingung untuk bisa memilih antara siksaan yang tidak pernah habis ini, mati yang kekal atau hidup yang kekal. Karena mereka nggak pernah mengalami hal itu. Tapi sekarang saya mau ajak saudara sedikit bisa mengerti, kita ini ada hidup ya seperti sebutir pasir. Umur kita tidak lama. Hanya segini saja 70 sampai 80 tahun. Itu yang bisa sampai 70 80 tahun. Sekarang banyak yang hidupnya nggak sampai umur segitu. Sudah tidak ada. Nah, di sini dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita mengerti alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah dengan iman. Kalau kita pakai begini, ya, pikiran kita itu nggak nyampe. Ya. Begitu banyak ilmuwan di luar sana yang berusaha mengerti gimana ya caranya alam semesta ini diciptakan. Diutak-utik sana sini. Tapi mereka masih belum bisa mendapatkan seperti apa sih sebenarnya, ya. Selalu ada mata rantai yang hilang. Ya, sehingga mereka tidak pernah bisa menemukan teori yang tepat. Padahal di firman Tuhan sudah dikatakan hanya dengan iman. Hanya dengan iman kita mengerti. Ya. Bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, tidak dapat kita lihat. Yang terjadi sekarang itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Daud mengatakan ini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Daud pun sudah diberikan pengertian sama Tuhan. Tuhan itu ada di dalam kekal sampai kekal, dari alfa dan omega. Umur manusia ini ada di tengah-tengah situ. Tuhan tahu ketika kita masih jadi bakal anak, ketika kita masih ada di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah tahu. Dan dikatakan dalam kitab Tuhan sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi hidup kita sebenarnya Tuhan sudah tahu. Dari kita masih janin sampai nanti kita mati, Tuhan itu sudah tahu. Dan kata Daud, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Sulit, tidak pernah bisa kita mengerti. Bagaimanapun juga manusia berusaha mengerti Tuhan, tidak pernah bisa dimengerti. Hanya bisa mengerti sebatas yang kita bisa mengerti, karena kita adalah makhluk yang terbatas. Nah, saudara masih ingat Tuhan menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? 6 hari ya. Hari ke-7 dia berhenti untuk beristirahat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Karena itu, kalau kita beribadah, ini adalah dianggap adalah hari ke-7. 6 hari Tuhan memberi kesempatan untuk kita bekerja, untuk kita melakukan semua kegiatan kita. Tapi hari ke-7, Tuhan rindu setiap kita bisa beristirahat, beribadah, bisa menyembah Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan gak minta tiap hari, Tuhan hanya minta 1 hari. Tapi kadang-kadang itu pun
Banyak orang juga yang lewat, apalagi sekarang ya, online. Lama-lama jadi karena kelamaan nggak pernah ke gereja, akhirnya jadi malas nggak ke gereja. Sudahlah, nanti bisa nonton lagi, bisa nonton. Tetapi beda ketika kita beribadah di gereja, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Nah, di dalam Petrus dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Seperti yang saya bilang dari awal, Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Ya, Petrus dan Daud ya itu diberi pengertian sama Tuhan, satu hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Ya, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan 7 hari dia beristirahat. Nah, sekarang kita akan masuk ke peta zaman. Nih, saya kasih lihat gambaran global dulu. 2000 tahun, zaman Abraham, Adam sampai Abraham, ini kekal, ya, dari kekal sampai kekal. Dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Zaman gereja 2000 tahun. 2000 sama dengan 6000. Terus ada lagi yang namanya 1000 tahun. Jadi semuanya 7000. Di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi ada 7 hari. Ini hari ke-7. Dikatakan nanti ini adalah 1000 tahun damai. Sama dengan Tuhan berhenti. Ya, di dalam penciptaan beristirahat. Nah, sekarang kita bahas ini. Adam sampai Abraham sudah 2000 tahun. Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Sampai Yesus disalibkan, mati, bangkit dan naik ke surga. Diperkirakan tahun 33 Masehi. Nah, sekarang kita tahun berapa sekarang? 2021. Kalau hitungan 2000 12 tahun lagi. Ini saya maksudnya saya nggak ngomong ini ya, nggak menunjuk kepada waktu ya. Ini saya cuma ngomong sekedar perkiraan saja. Nah, ini adalah 2000 tahun ini zaman gereja. Setelah Yesus naik ke surga, dimulailah zaman gereja. Zaman gereja sudah berlangsung sekitar hampir 2000 tahun. Nah, setelah zaman gereja berakhir, ya, akan ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini ada di dalam kitab Wahyu, ada di dalam kitab Sakaria dan Daniel. Sebelum masuk ke masa-masa ini, nah, ada yang namanya rapture. Apakah rapture itu? Rapture itu disebut juga pengangkatan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ini disebut kebangkitan yang pertama. Jadi mereka, orang-orang yang mati dalam Kristus, itu akan bangkit lebih dulu. Ketika rapture. Sesudah mereka bangkit, baru sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Bahasa Yunaninya ini harpazo. Artinya diambil, dibawa secara paksa atau direnggut. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang mati dalam Kristus bangkit duluan, terus kita yang hidup akan diangkat bersama-sama. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi rapture itu sebenarnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan yang pertama itu ketika Tuhan ada di bumi ya. Yang Natal nanti kita rayakan itu adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua ini Tuhan tidak menjejakkan kakinya di bumi. Dia ada di awan-awan. Dan siapa yang menyongsong yang di awan-awan? Orang-orang yang mati dalam Kristus dengan orang-orang yang masih hidup. Itu disebut rapture atau pengangkatan. Nah, saya terangkan dulu bahwa tentang rapture ada 3 pandangan. Yang pertama namanya pretribulasi. Ya, ini. Sebelum rapture, setelah rapture akan ada namanya masa antikris, kesusahan besar atau disebut tribulasi. Ada 3 pandangan tentang rapture. Rapture itu akan dimulai di sini, sebelum masa antikris. Ada di tengah-tengah sini, di antara masa antikris. Dan ada di belakang sini, setelah antikris. Jadi ada pre-tribulasi, mid-tribulasi, dan post-tribulasi. Kita ya, dari kebanyakan gereja-gereja aliran Pantekosta mempercayai bahwa rapture itu di sini, sebelum tribulasi. Jadi sebelum aniaya antikris kita akan diangkat. Dan setiap pandangan memiliki ayat pendukung masing-masing. Jadi kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan terjadi. Apakah benar kita akan diangkat di sini, atau akan diangkat di tengah, atau kita masuk di masa antikris dan baru diangkat di sini. Kita hanya mempercayai dari GBI, kita mempercayai yang di sini. Ya, kalau di sini artinya kita akan diselamatkan dari masa kesusahan besar. Tapi kita tidak pernah tahu, ya. Seperti yang saya bilang, karena setiap pandangan itu punya ayat masing-masing. Jadi kapan terjadi rapture ini, kapan tidak tahu. Tapi kita meyakini, GBI meyakini gereja kita bahwa rapture diangkat di sini. Nah, seperti apakah rapture itu? Ketika rapture, tubuh jasmani itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Tidak terikat pada hukum alam, tidak dibatasi ruang dan waktu, dapat pindah cepat atau menembus tembok. Jadi ini seperti ini, ada contohnya, saudara bisa buka nanti di Kisah Rasul kalau nggak salah, tentang Filipus. Jadi Filipus itu disuruh Roh Kudus untuk menginjili seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan setelah dia menginjili sida-sida dari Ethiopia, terus dia membaptiskan sida-sida Ethiopia, kemudian Roh Tuhan membawa dia. Tiba-tiba dia hilang dan tiba-tiba dia sudah ada di suatu tempat yang lain. Ya, yang suka pada nonton film itu mirip seperti apa? Teleportasi ya, seperti teleportasi. Kita ada di sini, tiba-tiba celing hilang, ada di tempat lain. Nah, seperti itulah hukum sifat tubuh kemuliaan. Dapat menembus tembok. Ini seperti yang Yesus lakukan ketika dia sudah bangkit, dia masih ada 40 hari kan, bersama-sama dengan muridnya. Dia bisa menembus tembok. Ketika murid-muridnya ada di dalam satu ruangan yang tertutup, dikunci semuanya, Tuhan bisa ada di situ. Itulah sifat tubuh kemuliaan. Terus yang selanjutnya dapat masuk alam roh yang tidak kelihatan, sehingga tiba-tiba lenyap, sehingga tidak dapat dilihat orang lain yang masih hidup dalam tubuh jasmani. Terus pada waktu tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan, segala perlengkapan tubuh lama ditinggalkan. Misalnya baju, sepatu, yang pasang gigi palsunya copot. Perhiasan, semuanya. Jadi ini berdasarkan dari ketika Yesus bangkit, ya murid-muridnya datang, ternyata kain kafannya ketinggalan. Itulah tubuh kemuliaan. Bisa sedikit membayangkan seperti itu ya.
Jadi kalau pengangkatan, semua harta benda kita nggak ada yang bisa dibawa. Ya, bahkan yang melekat tadi gigi palsu pun tidak bisa dibawa. Karena Tuhan gantikan dengan tubuh yang sempurna. Nah, setelah rapture, ada peristiwa lain yang terjadi di surga. Yang pertama adalah tahta pengadilan Kristus. Nih, jadi tahta pengadilan Kristus ini untuk mengadili orang-orang yang percaya, ya, yang mati di dalam Kristus. Dan itu adalah bukan penghukuman, sebab dikatakan dalam Roma 8:8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita percaya di dalam Kristus Yesus, kita percaya tidak ada penghukuman. Ya, di sini di tahta pengadilan Kristus itu adalah bagi-bagi pahala, bagi-bagi upah atau bagi-bagi mahkota. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, ini upah yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Ini sebenarnya ada ayatnya masing-masing, tapi saya nggak cantumkan karena terlalu lama nanti. Yang pertama adalah mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati mengikut Yesus. Yang kedua, mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. Ketiga, mahkota abadi bagi orang yang menguasai dirinya dalam segala hal. Keempat, mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa baru. Yang kelima, mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memelihara domba-dombanya. Selanjutnya, setelah tata pengadilan Kristus, kita akan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita ini adalah disebut pengantinnya Tuhan, ya, yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Siapa yang akan layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Mereka yang mengenakan kain halus. Apakah lenan halus itu? Adalah perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Ya, jadi orang-orang yang benar akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, jadi semua orang-orang yang masuk dalam rapture itu akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, kita percaya ketika kita ada di dalam sini, orang-orang yang percaya yang diangkat tadi, ada kejadian di bumi, di bawah. Kejadiannya ada 7 tahun masa kesusahan besar, atau sering disebut sebagai masa kesusahan Yakub, atau masa kesusahan buat bangsa Israel. Masa aniaya besar atau masa antikris. Ini dibagi 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kenapa? Seperti yang saya sudah sampaikan bulan lalu, bahwa sebelum antikris memulai pemerintahannya di bumi, dia sudah mempersiapkan sistemnya. Masih ingat sistem-sistem yang sudah dia persiapkan? Bulan lalu saya sudah sempat sampaikan, seperti AI, artificial intelligence, robot, terus sistem, sudah begitu banyak, saya nggak akan terangkan lagi karena nanti terlalu panjang. Nah, nih, jadi dibagi tahap. Yang pertama, Antikristus muncul dan mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Israel. Ya, yang pertama, bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali.
bait suci di Yerusalem, semua materi-materi alat dan bahannya sudah siap. Tinggal tunggu dibangun, tinggal tunggu tempatnya, dan kalau sudah tempatnya disiapkan, mereka tinggal bangun. Ya. Ini waktunya bisa dengan tiba-tiba. Ya. Ketika tempat sudah disiapkan, mereka akan dengan segera bisa bangun. Karena mereka punya teknologi yang canggih. Ya, dikatakan dalam 3 hari mereka bisa bangun bait Allah ini. Terus sistem agama palsu, gereja dunia yang kompromi dengan dosa. Sekarang ini, ya, ini sudah terjadi. Gereja dunia kompromi dengan dosa. Sudah banyak gereja-gereja berkompromi dengan dosa. Yang paling gampang, yang paling sering kita dengar itu adalah tentang LGBT. Ya, LGBT adalah L itu lesbian, gay ya, kaum homoseksual, terus bisex. Jadi orang yang melakukan hubungan seks, perempuan mau, laki mau, itu bisex. Terus T, transgender. Transgender ini misalnya begini, saya perempuan ya, tapi saya kepengen jadi laki-laki, jadi saya operasi atau saya ubah tubuh saya semuanya sehingga saya menjadi laki-laki, itu transgender. Nah, atas nama hak asasi manusia, kaum LGBT ini ingin diterima di mana-mana. Sebenarnya sebagai seorang percaya, kita mengasihi orang-orangnya. Bukan berarti kita menolak mereka. Yang kita tolak adalah perbuatan mereka. Tapi kalau mereka mau datang dan mereka bertobat, itu sebagai gereja kita akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Yang kita tidak bisa kompromi adalah perbuatan-perbuatannya. Sebab kita tahu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Bener kan? Hawa dan Siti, bukan. Tapi dengan jelas Adam dan Hawa. Seperti itu. Dan kita mau, Tuhan mau mereka itu bertobat, ya. Bukannya kita yang mengikuti mereka, tapi mereka atas nama hak asasi manusia membenarkan perbuatan mereka. Dan di gereja, di sana, di Amerika, di Eropa, gereja-gereja ini sudah akhirnya berkompromi. Mereka menerima pemberkatan LGBT. Ya. Jadi memberkati pernikahan Joko dan Andi. Bukan Joko dan titik, bukan gitu. Tapi Joko dan Andi. Siapa lagi namanya? Ya, seperti itu. Nah, itu yang tidak bisa diterima. Dan sekarang dunia sudah mulai kompromi. Seperti itu. Puji Tuhan di Indonesia belum terjadi. Kenapa saya bilang belum? Ada kelompok mayoritas agama yang besar yang akan demo besar-besaran kalau terjadi. Tapi itu hari ini. Kita tidak tahu loh, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, generasi Z saat ini punya pemikiran yang lebih terbuka. Ya. Dan bisa menerima hal itu terjadi juga di Indonesia. Terus penyerbuan Israel oleh kerajaan utara dan selatan. Dari dulu nih Israel dibenci ya sama negara-negara lain. Ini akan diserbu oleh kerajaan-kerajaan besar di kerajaan utara dan selatan. Saya nggak akan terangkan karena ini panjang. Terus akan ada pertobatan dan penginjilan 144.000 orang Yahudi. 144.000 orang Yahudi ini sudah dimeteraikan namanya. Bayangkan hanya segini saja dari orang Yahudi yang akan selamat. Terus ada penghukuman atas dunia, 7 meterai dan 7 sangkakala. Saudara-saudara bisa lihat di Wahyu. Apakah 7 meterai dan 7 sangkakala itu? Banyak sekali ya, saya nggak terangkan di sini. Selanjutnya, tahap 2, 3,5 tahun yang kedua. Ada pemutusan perjanjian damai dengan Israel oleh antikristus dan dimulainya penganiayaan besar. Ketika Israel menyadari bahwa ternyata antikristus yang mereka Mesias
mereka pikir Mesias ini bukan Mesias, ya. Akhirnya mereka menyadari dan dimulailah penganiayaan besar. Ada pelayanan 2 saksi Allah yang bernubuat agar manusia bertobat. Ini dimulai 2 saksi Allah ini dibilang adalah ayat nubuatan tentang internet. Dan itu terjadi ya. Dikatakan di dalam ayat di Wahyu bahwa ketika 2 saksi Allah ini nanti dibunuh, semua orang di dunia akan melihat. Bagaimana caranya semua orang dunia bisa melihat? Ya lewat internet yang saat ini sudah dibangun oleh mereka. Ya. Jadi nanti ini akan dibunuh 2 saksi Allah. Gereja dunia palsu akan dihancurkan karena antikristus ingin disembah. Akhirnya ketahuan, antikristus ini pengen disembah sebagai Tuhan. Terus bangsa Yahudi di Palestina 2/3-nya akan mati dianiaya. Antikristus akan memberikan tanda 666 pada tangan dan dahi untuk berdagang. Ya, saya sudah terangkan di bulan lalu. Orang percaya yang ada di masa ini dan tidak mau menerima tanda ini akan mati syahid. Terus ada 7 cawan murka Allah. Kronologinya tidak seperti ini sebenarnya, ya. Tetapi ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Selanjutnya, setelah masa antikris berakhir, ya, setelah masa antikris berakhir, ada yang namanya perang Harmagedon. Nah, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini adalah lembah Megido. Ya, yang kita lihat ini adalah lembah Megido di daerah dekat Israel. Inilah yang di tempat inilah terjadi peperangan dari dulu. Bahkan sampai nanti akhir dunia, ini akan terjadi di sini. Yang namanya Harmagedon. Jadi kerajaan-kerajaan dari seluruh dunia akan menyerbu Israel. Inilah peperangan terakhir. Ini saya masih kurang ya tulisnya. Negara timur maju berperang melawan negara barat dipimpin oleh antikris, tapi mereka menyerang Israel. Ya, ini yang akan diserang Israel di sebuah tempat bernama Harmagedon. Har-Megido yang berarti gunung Megido. Satu nama daerah di lembah Yisrael di Israel. Ini tempatnya seperti ini. Nah, ketika mereka berperang melawan Israel, Israel akan terdesak. Ketika Israel akan terdesak, akan ada peristiwa namanya second coming. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan datang bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di atas ini, yang sudah menerima upah dan mengadakan perjamuan kawin anak domba. Mereka akan turun bersama-sama dalam second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Saat perang Harmagedon tersebut, Yesus datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Antikristus akan dikalahkan, dihukum dalam lautan api. Orang-orang yang memerangi Yerusalem akan ditangkap, dibunuh, dan akan ada pengadilan bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa yang tidak menyembah antikristus dan mendukung umat Allah akan ikut dalam kerajaan 1000 tahun. Ayatnya di sini. Dan aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, setelah Yesus datang mengalahkan antikris, iblis dan Satan, ya,
akan ada masa namanya 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai. Masa ini merupakan zaman keemasan di muka bumi. Kristus akan memerintah bersama orang kudusnya selama 1000 tahun di bumi dengan ibu kota Yerusalem. Jadi akan ada setelah masa 7 tahun antikristus tersebut, setelah perang akan terjadi kerajaan 1000 tahun damai. Nah, seperti apa kerajaan 1000 tahun damai? Tidak begitu kelihatannya. Binatang dan tumbuhan seperti di Taman Eden. Tidak ada bencana alam, semuanya subur dan makmur. Tidak ada penyakit kecuali orang berdosa. Dikatakan kalau semua orang itu hidup di atas 100 tahun. Kalau ada orang mati di umur 100 tahun dikatakan dia masih muda atau dia kena kutuk di masa 1000 tahun ini. Terus Kristus memerintah seluruh bumi dengan kebenaran, menghancurkan kejahatan. Jadi setiap kali ada dosa bisa langsung dihukum. Ada 2 macam manusia yang hidup di kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, yang memerintah. Ini yang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dia mengenakan tubuh kemuliaan dan tidak bisa berbuat dosa. Itu adalah orang-orang yang turun tadi ya, yang rapture, sama orang-orang yang sudah dibangkitkan pertama. Itu adalah mereka yang mengenakan tubuh kemuliaan. Ini mereka yang akan memerintah selama kerajaan 1000 tahun. Terus yang kedua adalah orang-orang yang diperintah. Manusia dengan tubuh biasa, masih bisa berdosa. Mereka adalah sisa-sisa Israel dan bangsa lain yang tidak menyembah antikristus, yang selamat ya dari masa antikristus dan masa Harmagedon. Keadaan yang diperintah tetap ada perkawinan, tetap ada kelahiran. Mereka mengalami umur panjang. Mati, ya ini di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk. Masih bisa berdosa dan masih bisa bertobat dan percaya Kristus. Dan selanjutnya tidak ada peperangan. Selanjutnya setelah masa 1000 tahun, ada namanya perang Gog Magog. Apakah perang Gog Magog? Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Tadi dia dirantai ya di dalam penjara selama 1000 tahun, di jurang maut. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Karena ini terjadi selama 1000 tahun, masih ada kelahiran, jadi bisa dibayangkan jumlah manusia pun akan bertambah lagi di bumi. Dan ternyata ketika iblis dilepaskan, mereka mulai menggoda manusia lagi, sehingga mereka mengumpulkan mereka untuk berperang. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Jadi orang-orang yang memerintah bersama Tuhan. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya. Jadi ketika perang Gog Magog yang terakhir, itu pun mereka dikalahkan. Setelah mereka dikalahkan, ada namanya tahta putih. Nah, penghakiman tahta putih ini adalah seluruh orang, ya, seluruh umat manusia. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ketika penghakiman ini, ketika langit dan bumi tidak ditemukan lagi. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Jadi semua yang ada di penghakiman ini sudah mati ya. Besar kecil berdiri di depan tahta, lalu dibuka semua kitab. Kenapa dibuka semua kitab? Karena kita tahu tidak semua orang yang di dunia ini percaya sama Tuhan adalah orang yang membaca Alkitab. Ya, ada orang-orang lain kan yang punya kitab masing-masing. Jadi mereka dihakimi sesuai dengan kitab mereka masing-masing. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitabnya. Ya, menurut kitab-kitab mereka, mereka akan dihakimi.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah lautan api yang namanya kekal tadi ya, kematian kekal. Ini yang namanya neraka. Yang terakhir, setelah penghakiman terjadi, baru langit bumi baru. Nah, setelah semuanya terjadi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah akhir dari rencana Tuhan untuk dunia. Setelah ini terjadi, akan terjadi yang namanya saya bilang tadi, kehidupan kekal selama-lamanya. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan, kekekalan tersebut. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan. Apa yang jadi tugas kita? Tugas kita berjaga-jaga. Karena Tuhan seperti yang dikatakan tadi, untuk menjadi pengantin wanita, kita harus mengenakan kain lenan halus. Kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang terakhir, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Kita akan berdoa. Dari yang kita dengarkan hari ini, kita bisa menyadari betapa dahsyatnya Tuhan kita ya, betapa besarnya Tuhan kita. Segala hal yang Tuhan rencanakan mungkin tidak bisa kita pikirkan. Tapi dengan iman kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu tetap baik bagi setiap hidup kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Mari Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri kita puji Tuhan. Dia Tuhan yang maha besar, layak disembah dan dipuja. How great is our God. Sekali lagi katakan, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami dapat mengerti sedikit daripada kebesaran kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa dibandingkan dengan alam semesta, dibandingkan alam kekekalan yang ada Tuhan, kami seperti setitik debu di dalam kekekalan itu Tuhan. Terima kasih, lewat firman-Mu kami boleh belajar, kami boleh mengerti akan rancangan rencana-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami yang adalah bagian dari sebutir debu dibandingkan dengan alam semesta ini. Kami manusia Kau pandang mulia, kami berharga, ada rancangan-Mu yang besar. Terima kasih, kami boleh melihat betapa Engkau dahsyat dibandingkan alam semesta yang demikian luar biasa Tuhan. Engkau memperhatikan kami, setiap kami adalah biji-biji mata-Mu Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Sebab itu apa yang sudah kami lihat, kami mengerti lewat firman Tuhan ini. Bagaimana kami boleh mempersiapkan diri kami sungguh-sungguh menanti kedatangan Engkau kedua kali Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan sekali lagi kami berkomitmen Tuhan. Kami jaga hidup kami sedemikian rupa Tuhan. Kami tidak akan hidup menyia-nyiakan waktu yang ada untuk hidup di dalam dosa ya Tuhan. Kami mau hidup kudus, hidup benar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu waktunya sudah singkat. Biarlah kami terus berjaga-jaga ya Tuhan menantikan kedatangan Engkau Tuhan. Kami mau hidup kudus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada hari-hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami membangun terus hidup intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan sungguh-sungguh kehidupan lama. Kami mau tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sementara kami boleh berdoa dan berjaga-jaga menantikan Engkau. Kami merindukan ketika Engkau datang. Kami imani, kami percaya setiap kami diangkat ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Hari-hari ini Tuhan Yesus, apa yang ada di depan kami tidak tahu, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang beserta ada bersama-sama dengan kami, menuntun hidup kami Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh berkeluarga, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tapi biarlah mata kami sepenuhnya tertuju kepada Engkau. Hidup kami Tuhan semuanya boleh tertuju kepada Engkau. Ajar kami untuk melihat, untuk hidup Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami hidup memperhatikan lebih perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara jasmani Tuhan. Sebab kami tahu perkara-perkara jasmani adalah perkara-perkara yang sementara Tuhan. Fana akan hilang, tapi kami tahu kehidupan kekal itu adalah kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami hari ini Tuhan. Biarlah terus firman Tuhan menuntun, membimbing kami. Dan setiap firman Tuhan yang datang kepada kami, apa yang menjadi bagian kami Tuhan, kami boleh lakukan dengan setia karena kami mengasihi Engkau. Sehingga sungguh-sungguh pada waktu Engkau datang kedua kali, kami siap ya Tuhan sebagai mempelai-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan yang menjadi mempelai menanti kedatangan-Mu. Terima kasih, berkat firman-Mu kami terima dengan ucapan syukur. Biarlah berkat sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan terus limpah-limpah sepanjang kami hidup melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk beserta kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti
puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami masih Kau izinkan untuk menyembah, memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau Allah yang begitu luar biasa memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Dalam setiap kegiatan mereka beribadah, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan, biarlah mereka boleh pulang membawa berkat sukacita yang luar biasa yang asalnya daripada Engkau. Berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap sidang jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan, sekolah, kuliah mereka. Engkau yang membuat berhasil karena nama-Mu terus dipermuliakan. Untuk mereka yang sedang sakit, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, bilu darah Yesus yang menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit sidang jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan atas setiap sidang jemaat-Mu. Engkau yang membawa terus mereka boleh melekat kepadamu dan semakin rindu datang bersekutu kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mampu memulihkan kondisi bangsa kami. Kami mengucap syukur kalau pandemi COVID-19 ini boleh berangsur membaik. Itu sungguh berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Mampukan kami boleh terus mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kondisi kami benar-benar dalam kondisi baik dan kami boleh menjalani aktivitas, pekerjaan, kegiatan kami dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Engkau yang mampu memulihkan perekonomian, pendidikan, politik, budaya, sosial atas bangsa kami, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk jajaran pemerintahan, dari paling atas sampai paling bawah. Mampukan mereka boleh mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan memiliki hati yang takut kepada Engkau, sehingga setiap keputusan, setiap kesepakatan yang diambil itu yang asalnya daripada Engkau dan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan Tuhan. Kami mengucap syukur atas gereja-Mu dalam setiap apa yang diperlukan, terlebih untuk kebutuhan Natal. Engkau Allah yang akan mencukupkan di dalam nama Yesus. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu dalam kerinduan mereka, memberikan secara sukacita, sehingga kami boleh melihat perayaan Natal ini bukan hanya sebatas euforia semata, tapi nama-Mu terus dipermuliakan, nama-Mu terus diagungkan, dan kami boleh menyambut kedatangan-Mu kali kedua dengan berkat yang melimpah yang asalnya daripada Engkau. Setiap panitia yang ada, setiap rencana yang sudah dipikirkan baik-baik, setiap pelayan-pelayan Engkau persiapkan kami, sehingga sungguh-sungguh Natal tahun ini benar-benar membawa berkat yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah damai sejahtera sukacita yang luar biasa yang daripada Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Juga untuk sebentar dalam baptisan air di Laras Asri, Engkau yang memberikan kelancaran, Engkau memberikan cuaca yang cerah, Engkau yang memberikan kesiapan setiap anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk dibaptis, sehingga mereka menyerahkan betul hatinya hanya untuk Engkau Tuhan, dan Engkau yang membawa mereka boleh setia sampai akhir hidup mereka hanya di dalam Engkau. Engkau yang memberkati dari awal pertengahan ke akhirnya, nama-Mu terus dipermuliakan, dan kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kami hanya mau peralaskan setiap doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu. Sebentar kami akan pulang. Biarlah kami boleh terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, tunggu sejenak Bapak Saudara. Izinkan saya ke depan untuk melepas kepulangan Bapak Saudara dengan sukacita. Amin. Bagi adik-adik yang tadi sudah didoakan, tinggal sebentar untuk menerima briefing dari Bapak Gembala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.